Bagaimana bertahan hidup dari pandemi? Setiap orang menjadi panik, orang-orang saling mendorong dan berkelahi satu dengan yang lain di toko obat, di toko bahan makanan, menyebarluaskan kekacauan. Bis dan kereta api berhenti beroperasi, dan informasi yang menyesatkan menyebar lebih cepat daripada virus mematikan, yang menyebabkan kekacauan tersebut. Pandemi itu brutal. Pada abad ke-20 saja, 3 kali wabah flu membunuh antara 50 dan 100 juta orang. Ketika pandemi terjadi, apa yang dapat kamu lakukan untuk tetap hidup? Bagaimana kamu luput dari wabah penyakit yang menyebar dengan cepat di daerah yang luas? Ini adalah cara selamat dari pandemi. Menjadi penyiap hari kiamat atau doomsday prepper memiliki kelebihan kesiapan, bagaimanapun seperti Benjamin Franklin mengatakan 1 ons pencegahan lebih baik dari 1 pound pengobatan. Influenza bukan hanya satu-satunya wabah mengerikan yang akan terjadi. Selama 50 tahun terakhir kita berpikir akan AIDS, Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS Middle East Respiratory Syndrome, virus Ebola, Zika, dan yang sekarang kita hadapi virus Corona atau COVID-19 yang sudah berlangsung selama 3 tahun lebih. Ada ketakutan baru, bahwa suatu kelompok negara dapat membeli seorang insinyur ahli patogen pembunuh untuk merilis suatu senjata. Sangat menakutkan bukan? Adalah suatu fakta yang terang bahwa kemajuan di dalam hal gen engineering atau gen sequencing, membuat hal yang demikian menjadi mungkin. Bioterorisme memiliki kemampuan untuk membunuh 30 juta orang per tahun menurut Bill and Melinda Gates Foundation. Sebagai masyarakat, kita tidak siap. Sebagai individu kita harus bersiap untuk menyelamatkan diri kita dan anggota keluarga kita karena sanitasi yang buruk, perjalanan yang jauh dan kesulitan untuk mengendalikan nyamuk. Penyakit menyebar lebih jauh dan lebih cepat dari yang pernah sebelumnya. Menurut Oxford Priority Global Project, pandemi adalah salah satu ancaman yang sekarang ini dihadapi oleh kemanusiaan. Sekarang kamu sudah mengerti betapa bahayanya suatu pandemi. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghadapinya? Hal pertama yang dapat kamu lakukan adalah 1. Simpan persediaan air dan makanan. Adalah ide yang baik untuk menyimpan, paling tidak persediaan 2 minggu. Beli makanan tahan lama yang tidak perlu dimasak atau pendingin. Barangkali Anda menyukai kacang di dalam kaleng atau sup dingin. Satu-satunya berita baik bahwa pada skenario ini paling tidak, Anda dibenarkan untuk makan junk food. Mengenai air, simpan 5 liter per orang per hari. Sebagian untuk minum, sebagian untuk persiapan makanan, sebagian untuk higiene dan sanitasi. 2. Beli banyak persediaan obat resep Anda kalau sedang dalam pengobatan. Sebagian pandemi dapat berlangsung selama setahun. Jika Anda tidak memiliki obat, hal itu dapat menyakiti Anda bahkan lebih dari wabah itu sendiri. Atau bahkan membunuh Anda. 3. Bersiap untuk cuaca panas dan dingin. Pastikan Anda tidak mengandalkan banyak kenyamanan modern seperti pemanas dan AC. Beli kray yang baik untuk mencegah sinar matahari masuk, dan mengurangi penumpukan panas di dalam rumah, dan pastikan Anda mempunyai pakaian hangat untuk cuaca dingin. 4. Gunakan masker. Jika Anda ingin masker yang baik, belilah masker N95 karena mencegah 95% partikel. Masker standar juga membantu, meskipun tidak menyaring partikel yang sangat kecil, tapi mencegah paparan Anda pada penyakit dari jatuhan air dari batuk dan bersin. 5. Beli peralatan dan persediaan untuk higiene yang baik, termasuk sabun dan perban. Bahkan jika shower Anda masih bekerja, gunakan kain atau busa penggosok untuk menghemat banyak air. 6. Bersiap untuk kekacauan. Berbeda dengan pendapat umum, bukan virus itu sendiri yang berbahaya, namun perilaku panik dari orang lain, rasa takut, dan kerusuhan, dapat menjadi berbahaya. Ketika masyarakat kolaps, Anda dapat dalam bahaya karena penyerangan rumah dari orang yang nekat merebut persediaan makanan dan air Anda. Tinggallah di rumah sebanyak mungkin dan amankan rumah Anda dengan kunci yang kuat. Setelah pandemi, dunia tentu saja sudah berbeda. Anda mungkin telah kehilangan kolega, teman, dan bahkan anggota keluarga. Kota Anda perlu melakukan penataan kembali. Semakin bersuasembada Anda, akan lebih baik. Kekurangan makanan, bercocok tanam sendiri, bahkan bercocok tanaman di apartemen, transportasi dalam masalah, gunakan sepeda. Hidup tidak pernah sama lagi. Namun, jika Anda mengikuti saran-saran ini, Anda memiliki kesempatan yang baik untuk bertahan hidup. Demikianlah 6 langkah untuk bertahan hidup dari pandemi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa menekan tombol like, subscribe dan nyalakan tombol notifikasi untuk video-video bermanfaat berikutnya dari Siaben Survival.
Going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient.